Paham apa yang harus dilakukan setelah gembleng, tentang teknik-teknik patrap samadinya. Ada pertanyaan? Sudah cukup. Jadi intinya laku suci menuju kelanggengan atau keabadian itu rawan ya, karena seluruh kehidupan di dunia itu terkait di dalamnya. Jadi tidak ada satupun kehidupan di dunia yang tidak terkait di dalam laku suci menuju kelanggengan atau keabadian. Disebabkan tidak ada satupun kehidupan yang tidak membutuhkan keselamatan. Dan tidak satupun keselamatan yang tidak ingin langgeng. Misalnya selamat tapi hanya 1 jam, itu enggak ada. Ya. Atau selamat hanya 1 hari, gitu, enggak ada. Jadi semua yang membutuhkan keselamatan itu membutuhkan kelanggengan. Artinya keselamatannya itu langgeng, enggak sementara. Nah, semuanya itu terkait di dalam laku suci menuju kelanggengan atau keabadian. Dikarenakan laku suci menuju kelanggengan, setelah selesai manekung atau gembleng, mengait seluruh kehidupan di dunia, maka dia menjadi rawan. Nah, agar supaya panjenengan tidak mudah goyah, agar panjenengan tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh, lebih baik panjenengan menyembunyikan wahyu pancagaib. Nah, lebih baik panjenengan menyembunyikan wahyu pancagaib dan menunjukkan kebajikan. Nah, kalau dulu-dulu kebajikan ini disembunyikan. Bahkan ada yang mengatakan kalau kamu melakukan kebaikan menggunakan tangan kanan, jangan sampai tangan kirimu tahu. Nah, itu namanya disembunyikan ya. Yang ditunjukkan adalah keimanannya. Saya paling beriman, agama saya paling benar, Tuhan saya paling baik. Nah, itu yang ditunjukkan. Nah, kebajikan ini disembunyikan. Dikarenakan ini adalah era Nyungsang Buwono balik, maka kebajikan ini yang harus ditunjukkan, tapi keimanan yang disembunyikan. Jadi agar supaya panjenengan tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh, alangkah baiknya atau lebih baiknya panjenengan menyembunyikan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Namun menunjukkan secara universal, secara umum tentang kebajikan-kebajikan yang panjenengan lakukan. Jadi panjenengan tidak usah ngaku-ngaku saya putra Romo, saya paling hebat imannya, itu tidak usah menunjukkan hal-hal seperti itu. Atau menceritakan wahyu pancagaib ke sana, menceritakan wahyu pancagaib ke sini, atau ingin anak saya harus berwahyu pancagaib, istri saya harus berwahyu pancagaib, atau suami saya harus berwahyu pancagaib agar satu iman dengan saya, agar satu jalan dengan saya. Tidak perlu melakukan itu, tidak perlu. Karena apa? Karena orang-orang tercerahkan adalah orang-orang pilihan. Nah, jadi kalau tidak dipilih oleh Maha Suci itu sendiri, diberi pemahaman seperti apapun tidak akan percaya.
malah akan menganggap panjenengan sesat lah, sok tahu dan lain sebagainya. Nah, jadi orang-orang yang tidak dipilih oleh Maha Suci, diberi ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan model apapun, tidak akan percaya, malah akan menganggap panjenengan sesat. Namun, orang-orang yang dipilih oleh Maha Suci, tidak diberi ilmu pengertian, tidak diberi ilmu pengetahuan, tidak diberi ilmu pemahaman apapun, dia akan bertanya. Maaf, siapa namanya panjenengan? Tarminal. Oh, kok enggak Karmilan. Tarmilan. Satu misal contoh, loh, Pak Tarmilan tetangga saya dulu kok begini, sekarang kok rumah tangganya adem, punya uang nggak punya uang, nggak ada suaranya. Wah, santunnya. Dia pasti bertanya, Pak Tarmilan, kok saya melihat ada perubahan pada diri panjenengan? Sebenarnya panjenengan sedang menjalankan ilmu apa? Ini orang-orang terpilih nih. Gitu. Dia pasti akan bertanya. Tapi kalau orang-orang yang tidak dipilih oleh Maha Suci, panjenengan nguprus model apa, paling-paling hanya dikecerekin aja. Malah tidak menutup kemungkinan panjenengan akan dianggap sesat. Ya, caranya seperti itu, nggih. Terus yang kedua, tentang kehidupan di dunia, itu sebenarnya terlampau mudah, ya. Terlampau mudah. Hanya saja selama ini kita membuatnya sulit sendiri. Dikarenakan kehidupan di dunia itu mudah, sangat mudah, bahkan sangat mudah. Jadi kita tidak perlu macam-macam, kita tidak perlu neko-neko, kita tidak perlu aneh-aneh. Karena apa? Karena mudah, sesungguhnya itu mudah gitu loh. Gampang banget sesungguhnya itu. Kenapa saya katakan mudah, gampang? Lawang tinggal diam, ketika menghadap Tuhan, selain menghadap Tuhan, ketika berhadapan dengan alam semesta seisinya, tinggal menikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah, mudah kan? Hanya itu toh. Hanya dengan dua hal itu semuanya akan tertata, semuanya milik kita. Hanya seperti itu. Jadi tidak perlu neko-neko, tidak perlu macam-macam, tidak perlu aneh-aneh. Cukup lakukan saja. Pertama kali kita membuka mata, setelah beristirahat tidur di pagi harinya, ucapkan terima kasih. Ini langkah pertama ya. Ucapkan terima kasih dulu. Kenapa harus mengucapkan terima kasih? Lawang kita masih bisa bangun lagi. Ya, kita masih bisa bangun lagi. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Bukankah itu satu-satunya yang anugerah yang sangat luar biasa? Dan wajib kan, diterima kasih itu wajib. Nah, ucapan terima kasih ini harus menjadi yang pertama. Harus menjadi urutan yang pertama. Artinya sebelum otak panjenengan sempat berpikir yang lain. Nah, sebelum otak panjenengan sempat berpikir yang lain, otak panjenengan harus pertama kali berpikir adalah ingat kalau panjenengan itu hidup. Nah, itu bermula dari pagi hari itu tadi. Ucapkan terima kasih. Terima kasihnya kepada siapa? Ya kepada hidup loh, yang ngasih hidup kok. Ya kan? Nah, ucapkan terima kasih hidup, terima kasih urip, matur suwun urip, atau terima kasih hidup. Setelah mengucapkan terima kasih kepada hidup, karena sudah memberikan kehidupan lagi di hari itu, di hari ini, kemudian lakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Nah, patrap samadhi mijil toto lenggahnya tadi sudah dimotivasikan kan, cara-caranya, teknik-tekniknya, nah seperti itu. Nah, selesai melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, sesudah palungguh panutup loh ini. Nah, di sini mulai ada pergerakan loh ya. Dan pergerakan setelah palungguh panutup,
selesai melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Ini sudah gerakan hidup, bukan gerakan kita ya. Jadi ketika kita bangun dari tidur di pagi hari, itu gerakan kita itu, bukan gerakan hidup ya. Gerakan kita. Kemudian kita menyadari bahwa kita masih diberi kehidupan. Buktinya masih bisa bangun lagi dari tidur. Coba kalau nggak bisa bangun lagi. Itu juga gerakan kita. Nah, mengucapkan terima kasih atas kehidupan yang diberikan lagi kepada kita. Itu juga gerakan kita. Kita yang dimaksud ini apa? Sedulur papat kalima pancer. Ya, gerakannya mereka berlima. Kerjasamanya mereka berlima. Melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah itu juga gerakan kita. Gerakan wahyu panca gaib. Gerakannya sedulur papat kalimo pancer. Selesai melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, sesudah palungguh panutup nih. Nah, ini sudah gerakan hidup, bukan gerakan kita ya. Ini sudah gerakan hidup. Nah, dimulai dari sini panjenengan harus menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dimulai dari situ loh ya. Dimulai dari situ. Nanti kalau putus, maksudnya putus, itu panjenengan susah atau sulit menikmati rasanya gerakan itu ya. Menikmati rasanya kelakuan diri itu sulit, mengalami kesulitan, tidak bisa gitu. Nah, itu berarti kesadarannya putus. Nah, ketika mengalami keputusan kesadaran seperti ini, maka lakukan palungguh panutup berulang-ulang kali sampai panjenengan menemukan kesadaran lagi. Kesadarannya itu nyambung lagi. Artinya menikmati rasanya kelakuan diri ini bisa lagi. Sampai ketemu itu. Kalau belum ketemu, jangan berhenti. Lakukan terus palungguh panutup terus berulang-ulang kali. Nah, nanti kalau nyambung, nah dilanjut lagi. Menikmati rasanya kelakuan diri ini dilanjutkan lagi. Kalau berhasil menikmati rasanya kelakuan diri, jangan lupa ucapkan juga terima kasih. Setiap kali panjenengan berhasil menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, jangan pernah lupa ucapkan terima kasih. Tandanya kalau kita bisa menikmati rasanya kelakuan diri seperti apa Pak Web? Tandanya kalau kita itu bisa atau berhasil menikmati rasanya kelakuan diri, kita tahu rasanya berjalan itu seperti apa, rasanya menggerakkan tangan itu seperti apa dan bagaimana, rasanya duduk itu seperti apa dan bagaimana. Itu tandanya panjenengan berhasil menikmati rasanya kelakuan diri. Nah, setiap hal-hal seperti itu panjenengan dapatkan, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih, lanjutkan lagi menikmati rasanya kelakuan diri. Lah, setiap kali berhasil menikmati rasanya kelakuan diri ini, ucapan terima kasihnya kepada siapa Pak Web? Ucapan terima kasihnya kepada Romo. Jangan kepada hidup ya. Jangan kepada hidup. Terima kasihnya kepada Romo. Tadi di awal terima kasihnya sama hidup ya. Nah, yang kedua ini terima kasihnya kepada Romo. Lah, lalu Romo itu siapa? Romo itu adalah sedulur papat kalimo pancer yang sudah manunggal. Ya, yang sudah manunggal. Artinya ketika kita mengucapkan terima kasih Romo, berarti kita mengucapkan terima kasih kepada 5 ruh, yaitu sedulur papat kalimo pancer kita. Nggih. Terus seperti itu. Dan hanya seperti itu. Yang lain enggak usah dibuat ribet, nggih. Karena apa? Karena ketika kita menikmati rasanya kelakuan diri kita sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, maka seluruh kehidupan kita sehari semalam di dunia ini akan dituntun oleh hidup, gitu loh. Akan ditunjukkan oleh hidup, akan dibimbing oleh hidup, dan akan digerak-gerikkan oleh hidup. Jadi kita tinggal melakukan saja. Tanpa perlu kita harus merancang dan lain sebagainya. Karena apa? Karena sudah ada yang nuntun, gitu loh. Sudah ada yang membimbing, sudah ada yang menunjukkan, sudah ada yang menasehati. Jadi kita tinggal melakukan sembari menikmati rasanya kelakuan tersebut dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Hanya seperti itu.
Nah, selama sehari semalam ini nanti, hidup akan menuntun kita sesuai karma kita, sesuai peran kita di hari itu, gitu ya. Jadi nanti ada kelakuan mungkin ya, ada kelakuan kerja, ada kelakuan istirahat, ada kelakuan makan, ada kelakuan minum, ada kelakuan jalan-jalan, ada kelakuan bepergian kemana, ada kelakuan diam di rumah, ada kelakuan bertetangga, ada kelakuan berkeluarga, atau ada kelakuan komplit. Dalam sehari semalam itu komplit ya, peran kita itu komplit, karma kita itu komplit. Nah, kita tinggal melakukannya saja. Karena apa? Karena akan dituntun oleh hidup kita, akan dibimbing oleh hidup kita, akan ditunjukkan, dinasehati oleh hidup kita. Jadi kita tidak perlu neko-neko, nggak perlu macam-macam lagi, nggak perlu capek, nggak perlu capek-capek lagi. Biarkan dia yang melakukan, karena hak kehidupan di dunia ini adalah haknya hidup, ya, bukan haknya kita. Nah, kita ini hanya sarana bagi hidup. Kita ini cuma pembantunya hidup, kita ini cuma alatnya hidup, agar hidup ini bisa berkehidupan di dunia ini. Jadi hidup ini adalah ruh Tuhan. Nah, Tuhan mengambil ruhnya sendiri, kemudian diturunkan ke planet bumi, itu untuk menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta. Nah, agar hidup yang tak lain dan tak bukan adalah ruhnya Tuhan ini sendiri bisa melakukan tugas itu, maka diberi alat. Alatnya satu wujud, ya, raga ini. Nah, terus yang kedua adalah 4 anasir atau sedulur papat. Artinya kita ini hanya alatnya hidup, hanya sarananya hidup. Yang punya hak tentang kehidupan di dunia ini adalah hidup kita. Jadi biarkan dia hidup gitu. Jangan kita recokin gitu. Ya, karena apa? Karena kita adalah pembantunya, cuma alat gitu loh. Jadi tidak punya hak untuk ngerecokin hidup, itu tidak punya hak. Nah, seperti itu terus. Berhasil menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Terima kasih. Terus nanti nyambung lagi seperti itu. Ketika hidup menggerakkan kita makan, minum, untuk lelaki mungkin merokok dan lain sebagainya. Sebelum menikmati rasanya kelakuannya, kita sempurnakan terlebih dahulu. Kalau makan, sempurnakan terlebih dulu makanannya. Kalau minum, sempurnakan terlebih dulu minumannya. Kalau mau merokok, sempurnakan terlebih dahulu rokoknya, baru kita makan atau minum atau merokok. Sembari makan, sembari minum, atau sembari merokok, nikmati rasanya kelakuan makan itu tadi. Bukan makanannya yang dinikmati ya, kelakuan makan itu tadi. Kita nikmati kelakuan diri kita yang sedang makan, kita nikmati kelakuan diri kita yang sedang minum atau yang sedang merokok. Berhasil menikmati rasanya kelakuan, ucapan terima kasih. Terus seperti itu. Nanti tertata sendiri. Apa yang menjadi hak kita pada hari ini selama 24 jam akan tertata. Apa yang menjadi kebutuhan kita sehari semalam ini akan tersedia tanpa panjenengan cari, tanpa panjenengan rancang gitu loh. Kalau panjenengan seperti itu. Ketika mengalami putus kesadaran dalam artian di saat menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kok ujuk-ujuk tidak bisa? Rasanya kelakuan yang sedang dilakukan ini tidak bisa dinikmati. Itu berarti kesadarannya putus. Maka agar supaya kesadarannya nyambung lagi, lakukan palungguh panutup hingga berulang-ulang kali sampai kesadaran itu nyambung lagi. Artinya bisa menikmati rasanya kelakuan lagi. Seperti itu. Nah, kalau berulang-ulang kali melakukan palungguh panutup, kesadarannya kok tidak bisa nyambung, ya. Panjenengan tetap tidak bisa menikmati rasanya kelakuan diri,
walaupun sudah melakukan palungguh panutup hingga berulang-ulang kali, maka jangan paksa, ya, karena itu pasti luputnya total itu, ya, besar itu luputnya, salahnya besar sekali itu. Maka agar supaya kesalahan atau luput itu menjadi sebuah kesempurnaan, menjadi kesempurnaan, bukan menjadi noda, maka lakukan patrap samadhi mijil sampurno. Ya, dari awal sampai akhir. Masih ingat kan cara-caranya mijil sampurno? Nah, seperti itu. Lakukan patrap samadhi mijil sampurno. Jika itu karena luput, pasti terselesaikan. Artinya panjenengan bisa menikmati rasanya kelakuan diri lagi. Nah, setelah patrap samadhi mijil sampurno, lanjutkan lagi menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Lanjut. Lah, kalau melakukan patrap samadhi, sudah melakukan patrap samadhi mijil sampurno, tapi kesadaran tetap tidak bisa nyambung. Nah, di sini berarti panjenengan sudah fatal ini. Ya, sudah fatal. Entah apa itu yang melakukan. Kalau hal ini sampai terjadi, maka segera lakukan patrap samadhi manunggal jati. Nah, karena apa? Karena luputnya fatal, maka sedulur papat kalimo pancer kita berpisah lagi tidak dalam keadaan manunggal. Nah, makanya susah disambungkan lagi ya, dimanunggalkan lagi itu susah. Nah, agar supaya sedulur papat kalimo pancer kita atau wahyu pancagaib kita kembali kunci, kumpul, nunggal, suci, maka lakukan patrap samadhi manunggal jati. Seperti apa patrap samadhi manunggal jati itu, Pak Web? Ya seperti yang panjenengan latih selama gembleng di sini. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah selesai itu. Ya. Jadi ketika panjenengan mengalami putus kesadaran di saat menikmati rasanya kelakuan diri, panjenengan tidak bisa langsung menuju ke patrap samadhi manunggal jati ya, tidak bisa. Itu berlebihan namanya. Jadi gunakan dulu patrap samadhi mijil sampurno. Nah, setelah itu lanjut lagi menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Selain itu tidak penting, jadi tidak perlu panjenengan buat ribet, nggih. Karena semuanya sudah diatur. Bukan kita yang ngatur, nah kita tinggal melakukan dan menikmati saja. Selain melakukan dan menikmati itu bukan hak kita, ya. Jadi tidak perlu di itu ini. Dan jangan lupa, mau melakukan patrap samadhi apapun, entah itu patrap samadhi mijil sowan, atau patrap samadhi mijil sampurno, atau patrap samadhi mijil toto lenggah, atau patrap samadhi manunggal jati, atau mungkin patrap samadhi yang lain-lainnya. Karena apa? Karena di dalam buku itu ada lengkap loh ya. Ada banyak itu. Dan yang saya motivasikan kepada panjenengan hanya patrap samadhi yang paling utama dan terpenting. Namun bukan berarti panjenengan tidak punya hak untuk mengetahui patrap samadhi lainnya, walaupun itu tidak penting, tetap panjenengan punya hak. Sebab karena itu tetap saya tulis, tetap saya sertakan di dalam buku itu. Ye. Secara singkat, melakukan patrap samadhi apapun, ingat jangan pernah lupa di ranah samadhinya, apapun yang terjadi panjenengan harus diam. Ya. Melakukan patrap samadhi apapun, di ranah samadhinya atau di tahapan samadhinya, apapun yang terjadi, bagaimanapun prosesnya maksudnya, yang panjenengan alami ketika bersamadhi, ingat, diam. Jangan melakukan respon apapun, jangan melakukan bentuk usaha apapun, cukup diam, cukup sikapi dengan diam. Apapun yang terjadi, bagaimanapun prosesnya, sikapi hanya dengan diam. Karena itu bukan hak kita.
Dan hanya dengan seperti itu, apapun yang menjadi peran panjenengan sehari semalam akan teratur dengan sangat rapi. Dan apapun kebutuhan panjenengan sehari semalam itu akan tersedia dengan sempurna. Tanpa panjenengan cari, tanpa panjenengan pikirin. Paham nggih? Panjenengan dari mana? Saya dari Palembang. Oh, dari Palembang. Bapak siapa? Rahmat. Bapak Rahmat dari Palembang. Panjenengan? Itu Bondo. Dari Situbondo. Untuk kita semua. Saya menyaksikan bahwa kejadian yang pasti kita sama-sama tidak menginginkan. Saya menyaksikan bahwasanya kejadian yang pasti tidak diinginkan oleh seluruh makhluk hidup di dunia ini, yang akan terjadi di era peralihan peradaban manusia hidup di dunia, yang saya perkirakan kejadiannya akan terjadi pada tahun 2025. Ini tidak bisa dihindarkan. Ya, tidak bisa dihindarkan. Artinya benar-benar akan terjadi. Namun tidak usah resah, tidak usah gelisah. Betapapun kejadian itu tetap akan terjadi, tapi tidak akan fatal. Akibatnya tidak akan fatal. Karena apa? Karena putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekung, yang sudah selesai gembleng dan aktif, ya. Kalau yang nggak aktif saya nggak nyebutin, saya nggak ngitung. Kalau yang nggak aktif saya nggak menghitungnya. Yang aktif itu ada ribuan jumlahnya. Putra kekudangane Rama yang sudah menyelesaikan laku suci, laku murni menuju sucinya, dan aktif laku suci menuju kelanggengan atau keabadian, itu jumlahnya ada ribuan. Jadi tidak perlu resah, tidak perlu gelisah, apalagi sampai takut. Karena apa? Karena betapapun kejadian itu tetap akan terjadi, namun tidak berakibat fatal. Karena apa? Karena seluruh putra kekudangane Rama yang dari awal manekung atau awal gembleng hingga sampai kapanpun aktif atau eksis laku suci menuju kelanggengan, dia bisa menyelamatkan apapun yang dia kehendaki. Ya, ketika kejadian itu terjadi, dia punya hak, dia mampu menyelamatkan apapun yang dia kehendaki. Nah, ini yang menjadikan tidak berakibat fatal. Dan lagi, sepertinya salah satu pemicunya, ada beberapa pemicu ya, ada beberapa pemicu. Namun pemicu yang paling awam, pemicu yang dapat direkam oleh orang-orang awam adalah kemunduran presiden kita saat ini, yaitu Bapak Jokowi atau Bapak Joko Widodo. Artinya, kalau di Pilpres tahun 2024 nanti, Bapak Presiden kita saat ini, yaitu Bapak Joko Widodo, mengundurkan diri, tidak mau mencalonkan lagi, dikarenakan kode etik ya. Karena kode etik. Tidak menuruti tuntutan
orang-orang yang tertindas selama ini. Inilah yang akan menjadi salah satu pemicu paling umum. Pemicunya di sini. Ya. Pemicu paling awam, pemicu paling umum, pemicu yang bisa direkam oleh orang awam. Ada beberapa pemicu lainnya, tapi itu belum tentu orang awam bisa mengetahui, belum tentu orang awam bisa merekam. Yang bisa direkam oleh orang-orang awam adalah gara-gara Pak Jokowi mundur. Gara-gara Pak Jokowi mundur, itu yang bisa direkam oleh orang awam. Itu salah satu pemicunya. Lah, mendekati detik-detik perubahan, era peradaban, kehidupan manusia di bumi ini, siapapun panjenengan, tanpa terkecuali, khususnya para putra kekudangane Romo, yang aktif atau yang eksis, laku suci menuju kelanggengan, ingat pesan saya. Jangan pernah berani menuding siapapun sesat, bid'ah, atau kafir. Jangan pernah itu. Ya. Karena apa? Karena sesat, bid'ah, kafir adalah tentang iman. Lah, iman ini bersifat pribadi antara individu dengan Tuhannya. Satu itu. Yang kedua, sesat, bid'ah, kafir, ini kata-kata impor. Kata-katanya pendatang. Ucapannya para pendatang. Bukan ucapan para pribumi. Ya. Orang dari luar negeri datang ke NKRI kita lah membawa kata-kata sesat. Membawa kata-kata bid'ah, membawa kata-kata kafir. Agar supaya mau mengikuti jejaknya. Ingat itu, ini pesan saya loh ya. Siapapun panjenengan, terutama putra kekudangane Romo yang aktif atau eksis di dalam laku suci menuju kelanggengan atau keabadian. Jangan pernah, walaupun hanya sekali, menuding seseorang itu sesat. Menuding seseorang itu bid'ah, menuding seseorang itu kafir. Karena satu, panjenengan sudah mengadili, sudah menghakimi. Kedua, itu bukan kata-kata pribumi, melainkan kata-kata pendatang. Yang ketiga, sesat, bid'ah, kafir itu urusan iman, tentang iman. Lah, iman ini masalah pribadi, masalah individu dengan Tuhannya. Jadi, tidak bisa makhluk lain ikut campur tentang keimanan ini. Dan yang paling penting, siapapun yang sedikit-sedikit menuding orang lain sesat, sedikit-sedikit menuding orang lain bid'ah, sedikit-sedikit menuding orang lain kafir, itulah sampahnya NKRI. Itulah kotoran tanah Jawa. Artinya, sejak dimulai dia mengucapkan atau menuding orang lain itu sesat, bid'ah, kafir, maka dimulai pada saat itu dia akan mendapat ancaman dari penunggu NKRI yang menjadi leluhurnya rakyat NKRI. Sejak pertama kali dia mengucapkan itu, dia tidak akan mengalami ketenangan sedikit pun. Karena ini adalah era kebangkitan spiritual Nusantara. Sampai pada akhirnya dia akan celaka dan binasa. Terutama
terutama yang merasa dirinya orang Jawa atau keturunan orang Jawa. Yang merasa dirinya orang Jawa atau merasa dirinya keturunan orang Jawa. Jangan sekali-kali, ingat itu, jangan sekali-kali menuding orang lain sesat, bid'ah, dan kafir. Karena sesat, bid'ah, dan kafir itu bukan bahasanya orang Jawa, bukan kata-katanya orang Jawa. Kalau sampai panjenengan mengadopsi 3 kata-kata ini, 3 kata penghakiman ini, 3 kata menghukum sesama makhluk ini, sedangkan panjenengan adalah makhluk juga, maka panjenengan akan celaka hingga binasa pada akhirnya. Dimulai sejak pertama panjenengan menuding orang lain sesat, bid'ah, atau kafir. Terlebih lagi panjenengan merasa orang Jawa, merasa keturunan orang Jawa, menuding orang Jawa lainnya sesat, bid'ah, kafir. Tinggal tunggu saja tanggal mainnya. Hanya dengan hitungan hari, entah itu minggu berikutnya atau minggu selanjutnya. Hanya dengan hitungan hari, karena ini eranya, gitu. Karena ini adalah saatnya. Ini era kebangkitan spiritual Nusantara. Jadi ketika panjenengan menghakimi, mengadili, menghukum penghuni NKRI dengan 3 kata-kata, yaitu sesat, bid'ah, kafir, maka dimulai pada saat itu panjenengan sudah disestempel menjadi sampah, menjadi kotoran yang harus disingkirkan nantinya di era peralihan peradaban manusia di muka bumi ini. Namun sebelumnya, sebelum dihapus, panjenengan akan mengalami penderitaan-penderitaan yang tidak tertolong. Penderitaan-penderitaan yang tidak tertolong. Siapapun tidak bisa menolongnya. Jadi berhati-hatilah dengan 3 kata-kata itu. Karena itu hanya Tuhan yang punya hak melakukan. Dan Tuhan sendiri tidak pernah menganggap ciptaannya itu sesat. Tidak pernah menganggap ciptaannya itu bid'ah. Tidak pernah sama sekali menganggap ciptaannya itu sesat. Walaupun Tuhan itu punya hak menuding sesat, punya hak menuding bid'ah, punya hak menuding kafir. Namun Tuhan sendiri sepanjang sejarah peradaban manusia tidak pernah mengatakan itu. Kecuali sebatas mengingatkan di dalam Alkitab. Agar supaya kita tidak sesat, agar supaya kita tidak bid'ah, agar supaya kita tidak kafir.